Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Fusiana dari Prodi S1 Manajemen Keuangan Syariah semester 3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Yang pertama yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas pokok Bank Indonesia yang pertama membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan OJK, jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun tujuan otoritas jasa keuangan yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi otoritas jasa keuangan yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini meliputi sektor bank, sektor pasar modal, serta sektor industri keuangan non-bank atau yang disingkat dengan IKNB. Yang kedua yaitu mengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan. Pengambilan keputusan yang diambil berasal dari berbagai sektor, baik sektor bank, pasar modal, finansial, teknologi, serta industri keuangan non-bank lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya OJK, yakni mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Selanjutnya yaitu fungsi otoritas jasa keuangan. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan di dalam pasar modal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu di mana perbedaan sahamnya? Di dalam pasar modal syariah, indeks sahamnya disusun atas dasar hukum Islam karena semua aktivitas yang terjadi di pasar modal ini harus dilakukan berdasarkan prinsip dan hukum secara syariah. Jadi akan ada penentuan apakah produksi perusahaan tersebut halal atau haram. Untuk Indonesia, pasar modal syariah ini sudah memiliki wadah investasi resmi yaitu Jakarta Islamic Index. Adapun di dalam pasar modal konvensional, indeks di pasar modal konvensional bebas. Indeksnya memasukkan semua hal tanpa memperhitungkan halal atau haram produknya. Apakah perusahaan mempunyai beban utang dengan riba dan sebagainya. Asal sudah memenuhi syarat IPO dan sudah listing, maka boleh langsung diadakan transaksi.
Kemudian perbedaan suku. Suku merupakan istilah baru yang dilakukan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sebagai salah satu efek syariah, suku memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Suku bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Penggunaan dana suku harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang suku dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan di dalam penerbitan suku. Kemudian reksadana syariah sebagai salah satu instrumen investasi. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemeliharaan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Lalu bagaimana transaksinya di pasar modal syariah? Transaksinya menggunakan akad dan mekanisme yang jelas. Transaksi pasar modal syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syarat dan rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya pada akad ijaroh, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan akad transaksi lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme yang jelas di dalam hal ini yaitu untuk menjaga atau menghindari terjadinya prasangka buruk di dalam melakukan transaksi. Kemudian yang terakhir, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Menurut saya boleh jika perlu penggunaannya. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian kontribusinya melalui dana tabaruk yang digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Karena di dalam konsep asuransi syariah, nasabah dapat mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk orang lain atau nasabah lain yang mengalami musibah. Di dalam perusahaan asuransi akan mengolah dana tersebut untuk dihibahkan kepada nasabah yang mengalami musibah. Jika di dalam asuransi konvensional perusahaan adalah pemilik dana premi nasabahnya, maka di dalam asuransi syariah perusahaan asuransi tugasnya hanya mengelola dana hibah untuk nasabah yang membutuhkan. Jadi dengan ikut program asuransi syariah, peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling berhubungan dan saling tolong-menolong jika peserta lain menghadapi sebuah masalah hidup. Hal ini tidak ada di dalam asuransi konvensional karena sistemnya berdasarkan jual beli.